Halo semuanya. Oke, kembali lagi berjumpa dengan Mister Daya di sini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan pembiasan cahaya atau refraksi ya. Sebelum kita masuk ke apa itu pembiasan cahaya, coba lihat peristiwa berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini ketika kita memasukkan sebuah pensil, di sini terlihat pensilnya akan seperti patah. Nah, ini adalah salah satu peristiwa yang berhubungan dengan pembiasan cahaya atau refraksi. Nah, apa itu pengertian dari pembiasan cahaya atau refraksi? Pembiasan cahaya atau refraksi dapat diartikan sebagai peristiwa pembelokan cahaya ketika cahaya melintasi perbatasan dua buah medium yang berbeda. Untuk skemanya kira-kira seperti ini. Di sini ada sebuah perbatasan dua buah medium. Yang pertama medium udara dan yang kedua adalah medium air di sini ya. Seperti pada contoh gambar ini. Pertama dia cahayanya datang dari udara. Kemudian sampai di titik perpotongan antara dua buah medium ini perbatasannya, dia akan dibelokkan. Ya, dia akan dibelokkan seperti ini ya. Jadi ketika cahaya itu melintasi perbatasan dua buah medium, dia tidak akan merambat lurus lagi. Maksudnya tidak akan dengan arah yang semula, akan tetapi dia akan dibelokkan. Ini adalah peristiwa pembiasan cahaya. Oke, untuk pembiasan cahaya di sini berlaku hukum pembiasan Snellius. Hukum Snellius ini memiliki 3 poin. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sinar datang yaitu sinar awalnya ketika dia merambat pertama kali. Kemudian sinar bias di sini adalah sinar ketika dia dibelokkan. Dan garis normal di sini adalah garis yang tegak lurus terhadap perbatasan dua buah bidang tadi. Dua buah medium maksud saya ya. Nah, jadi antara sinar datang, sinar bias, dan garis normal di sini dia terletak pada satu bidang kejadian, tidak terpisahkan satu sama lain. Kemudian untuk yang poin nomor 2, di sini kita bagi menjadi 2 poin. Yang pertama, jika kasusnya sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke medium lebih rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Medium kurang rapat di sini contohnya udara. Sedangkan yang lebih rapat ini bisa kita ambil kaca atau air, karena kaca dan air ini dia lebih rapat kalau dibandingkan dengan udara. Kemudian untuk yang kedua, kebalikannya. Jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi sebaliknya dari ini, misalnya dari kaca ke udara atau dari air ke udara. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan 2 buah gambar berikut. Nah, di sini ada yang pertama dari udara ke kaca. Kemudian dari gambar yang kedua ini dari kaca ke udara. Yang dimaksud garis normal di sini adalah garis ini, garis yang ada di tengah ini, garis vertikal, dia tegak lurus terhadap perbatasan dua buah medium. Jadi garis normal di sini adalah garis yang tegak lurus dengan perbatasan dua buah medium. Nah, di sini coba perhatikan apa perbedaannya. Yang pertama, ketika dia datang dari medium kurang rapat, misalnya udara, ke medium yang lebih rapat, misalnya kaca di sini, maka dia akan dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Jadi yang awalnya dia harusnya lurus ke sini, dia akan mendekati garis normal, dibelokkan mendekati garis normal ke arah sini. Ya, kalau misalnya ke arah sini kan berarti dia menjauhi, berarti kalau mendekati dia ke arah sini. Kemudian untuk yang kasus kedua, dia dari kaca ke udara. Yang awalnya dia harusnya lurus, maka dia akan dibelokkan. Dibelokkannya karena di sini dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka dia dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi dia akan dibelokkan ke arah sini. Nah,
Nah, di sini adalah perbedaan kejadiannya. Oke, untuk yang poin ketiga, perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias selalu tetap. Tetapan ini disebut indeks bias. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut apakah indeks bias itu, kita bahas secara detail di sini. Oke, indeks bias suatu medium bisa kita katakan itu merupakan suatu perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya dalam suatu medium. Misalnya seperti ini ada data indeks bias beberapa medium ya. Ruang hampa dia indeks biasnya 1, sedangkan air 1,33 dan seterusnya. Semakin besar indeks bias suatu medium, itu menunjukkan bahwa kecepatan rambat cahaya di medium tersebut semakin kecil. Sedangkan semakin kecil indeks biasnya, maka di situ kecepatan rambat cahayanya dia semakin besar. Bagaimanakah untuk menghitung indeks biasnya? Kita dapat gunakan rumus seperti ini, yaitu N sama dengan C dibagi V. Di mana N di sini adalah indeks bias suatu medium, C adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa, yaitu dia bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian V di sini adalah cepat rambat cahaya di dalam suatu medium. Oke, sekarang kita akan membahas pembiasan cahaya pada suatu prisma. Prisma di sini dia memiliki kerapatan yang lebih besar daripada udara. Jadi prisma di sini lebih rapat daripada udara. Misalnya di sini ada sebuah sinar, dia datang dari udara menuju ke prisma. Sinar datang PQ di sini ya. Harusnya kalau secara normal kan dia harusnya lurus. Nah, tapi karena di sini ada perbatasan medium, berbeda medium di sini, maka dia akan dibelokkan. Dan berdasarkan hukum Snellius tadi, ketika dia merambat dari medium kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, maka dia akan dibelokkan mendekati garis normal. Pertanyaannya, di manakah garis normalnya di sini? Langsung saja kita ambil di sini perbatasan dua mediumnya di sini. Berarti kita ambil yang tegak lurusnya. Kita dapatkan garis normalnya di sini. Oke, sehingga dia dibelokkan mendekati garis normal, berarti dia akan dibelokkan ke arah sini. Ya, dia dibelokkan ke sini dan kemudian dia akan keluar dari prisma. Tapi sebentar, di sini ada perbatasan dua buah medium lagi. Nah, otomatis dia tidak akan lurus, tapi akan dibelokkan kembali. Di sini kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama dia dari udara ke prisma, kalau yang di sini dia kebalikannya dari prisma ke udara atau dari lebih rapat ke kurang rapat. Nah, berarti dia akan dibelokkan menjauhi garis normal. Kita tentukan dulu garis normalnya mana. Di sini perbatasannya ada di sini. Berarti kita tinggal tarik yang tegak lurusnya, kita dapatkan garis normalnya seperti ini. Sehingga dia akan dibelokkan menjauhi garis normal. Berarti dia akan dibelokkan ke arah bawah. Nah, sepertinya adalah gambaran pembiasan cahaya yang terjadi pada sebuah prisma. Dan kalau kita di sini melihat ke sinar biasnya, sinar bias yang keluar dari prisma, apabila kita memperpanjang sinar bias ini, maka di sini akan kita temukan sebuah perpotongan antara perpanjangan sinar datang dengan perpanjangan sinar bias yang keluar dari prisma. Dan sudut perpotongan inilah yang dinamakan sebagai sudut deviasi. Oke, untuk pertemuan hari ini kita belajarnya cukup sampai di sini dulu. Apabila ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tetap dukung untuk lebih berkembang lagi.